Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas arah pergerakan saham indeks saham global maksud saya dalam minggu ini ya. Jadi sudah cukup lama saya tidak membuat video karena adanya kesibukan, dan itu pun juga sebenarnya arah prediksi pergerakan saham global tidak jauh dari kondisi tekanan turun yang seperti dalam video terakhir yang saya jelaskan ya. Jadi masih sangat turun dalam dan hingga saat ini pun belum berhasil keluar dari zona supportnya. Oke, sebelum saya lanjut lebih detail, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan Anda boleh share ke teman-teman Anda sesama trader. Semoga video ini boleh bermanfaat bagi Anda. Dan karena itu Anda tonton sampai habis ya, jadi supaya Anda bisa mendapat gambaran atau observasi yang komprehensif, yang lengkap. Oke, minggu ini memang sudah berjalan satu hari, yaitu hari Senin kemarin sudah kelewat, dan hari ini memang hari Selasa. Dan kalau kita lihat minggu lalu indeks ditutup sedikit bull ya, tapi belum mampu menembus resisten yang ada di atasnya atau resisten minggu sebelumnya ya. Jadi masih berkutat di bawah downtrend line ini dan juga di bawah resisten 31.600 untuk indeks Dow. Dan minggu ini yang lagi berjalan ini nampaknya juga masih lemah, belum ada dorongan buy yang kuat dan belum ada tanda-tanda perubahan tren yang signifikan ya. Jadi bahkan dia belum berhasil menyentuh MA20 yang ada di atas ini, dan juga resisten minggu sebelumnya pun belum berhasil di break. Dan kemarin minggu lalu buy-nya juga volumenya memang cukup lumayan, tapi minggu ini sudah berjalan 2 hari juga volumenya masih merah. Kalau kita lihat di daily-nya, sebentar kita lihat monthly dulu ya. Monthly kita ini udah bulan yang baru dan saya belum bahas waktu itu. Jadi bulan 6 kemarin juga ditutup dengan bear candle yang sangat besar ya, dan tekanan turun yang cukup besar, dan support monthly ini sudah sempat kena break, namun memang belum close di bawah support monthly kotak biru ini, dan volumenya juga masih besar ya. Dan bulan ini mulai sedikit ada kenaikan tapi masih kecil dan masih baru berjalan minggu pertama ya. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya juga masih lemah, belum ada tanda-tanda reversal. Dan kita lihat di daily-nya, nah kita tampak memang di daily sudah mulai tembus dari moving average 20 ya secara daily, dan ini mungkin juga ada kemungkinan bisa terjadi kenaikan sedikit, namun saya kira itu masih jauh dari perubahan tren ya. Naik ini bukan berarti trennya sudah berubah ke up ya, masih jauh sekali, dan kemungkinan ini hanyalah merupakan pullback aja untuk kembali cenderung turun atau masih flat di area-area 30 ribuan ya untuk indeks Dow Jones. Karena juga secara fundamental situasi dunia lagi nggak bagus, inflasi dan seterusnya, perang dan seterusnya. Jadi sangat-sangat mungkin dalam beberapa bulan ke depan pun indeks global saya kira masih akan dalam tekanan turun. Jadi untuk minggu ini kalau misalnya indeks global yang dipimpin oleh Dow Jones ini bisa naik ya, jadi kemungkinan dia akan berusaha untuk ngetes area di sekitar moving average 50, yaitu di harga sekitar 31.750-an yang kemungkinan besar akan diusahakan untuk dites di sini oleh harga. Dan kemudian kalau misalnya dia tidak kuat tembus, maka harga akan kembali terpantul turun ya. Kalau misalnya dia kuat tembus, maka harga akan naik dan mungkin akan lanjut merambat naik ya sampai dia di sini ada, kita lihat ada satu resisten daily yang cukup kuat. Jadi kemungkinan dia akan nyoba menuju ke sana, yaitu di sekitar ini harga 32.500-an ya. Jadi kemungkinan dia akan coba ke situ kalau misalnya terjadi kenaikan yang signifikan. Itu pun mungkin tidak bisa cepat ya, mungkin gerakannya juga akan pelan-pelan baru sampai ke atas. Itu kalau misalnya ada sentimen yang
mendorongnya ya, sentimen yang cukup kuat untuk ngangkat harga. Dan kalau misalnya di sini masih belum bisa nembus, ya masih akan ada kecenderungan lagi untuk balik turun. Ya, jadi masih dalam fase yang sangat-sangat downtrend. Jadi mungkin kalau naik pun akan naik pelan-pelan. Ya, jadi kita lihat aja apakah dalam minggu ini harga benar-benar bergerak ke arah sini dan kemudian akan terjadi penentuan apakah lanjut naik atau turun, atau malah belum sampai sini udah turun duluan ya, karena di sini sideways-nya udah mulai melemah juga. Itu untuk indeks Dow Jones. Kita lanjut ke seperti biasanya S&P 500 itu juga mirip dengan Dow Jones ya. Kalau kita lihat di weekly-nya juga masih belum ada tanda-tanda reversal, walaupun memang ada upaya dari buyer untuk mengangkat harga ya, ini secara price action, namun dia belum berhasil menembus resisten garis merah yang saya gambar ini ya. Jadi kita lihat aja minggu ini apakah dia mampu mendobraknya ya. Jadi saat ini S&P sedang mantul di area support daily, dan kemudian ini mulai ada rejection dan berusaha naik ya, tapi hari ini belum ada kenaikan yang kencang, ini baru hijau kecil ini saya hapus. Jadi support monthly yang biru ini sebenarnya sudah diobrak-abrik ya, jadi ada potensi cukup rawan untuk ambrol ke bawah kalau misalnya harga tidak mampu keluar dari zona biru ini, maka akan cenderung melorot ke bawah ya. Jadi kemungkinan kepentok MA50 ini bisa aja kemudian dia drop, atau malah ini sudah mungkin nggak naik lagi, bisa jadi karena dia barusan kena resisten mana ini yang saya lingkari ya. Jadi mungkin habis kena ini dia turun, habis gitu kalau support ini nggak mampu menahan dia akan lanjut ambrol ke bawah. Kalau misalnya dia mampu menahan, dia akan coba naik dan ngetes area trendline ini sekaligus dekat-dekat dengan area moving average 50 ya. Jadi kita lihat minggu ini apakah dia bisa jebol resisten weekly yang merah ini. Kalau misalnya bisa ya ada kesempatan mungkin minggu-minggu depannya akan sedikit uptrend ya, tapi uptrend itu adalah mini uptrend yang merupakan pullback aja, yang kemungkinan mempunyai kecenderungan untuk turun lagi ya. Itu untuk indeks S&P. Sekarang kita akan masuk ke DE40 alias DAX ya. DAX pernah saya share juga di Facebook ya, bahwa bentar ya, pernah saya share di Facebook. Nah ini dia sekarang sedang ngetes support weekly untuk kedua kalinya ya. Satu dihujam kenceng waktu ini adalah waktu pertama kali perangnya Rusia Ukraina ya, jadi terjun sampai sini itu udah tes weekly support yang pertama, dan saat ini karena faktor-faktor inflasi dan situasi global yang nggak enak, retest yang kedua kali, dan saat ini masih berada di bawah ya, belum mampu menembus moving average 20 yang ini garis merah ini. Dan seperti yang saya pernah gambar dan pernah share di Facebook ya. Jadi karena ini habis bearish engulfing, ada resisten dan ini ada pin bar, kemudian dia naik coba lagi menembus, ternyata terbentuk pin bar lagi, akhirnya melorot ya, turun lagi dan retest support weekly yang sama waktu perang Rusia Ukraina dimulai yang saya gambar ini. Ini retest yang kedua. Jadi mungkin saja kalau misalnya ini tidak mampu ngangkat, support ini sudah melemah dan bisa aja indeks DAX akan lanjut turun sampai 11.500 kalau misalnya sentimen globalnya atau selling pressure-nya masih cukup kuat ya. Dan saat ini kalau kita lihat ini market sedang berjalan, masih belum mampu menembus moving average 20 daily dan cenderung membentuk two bar reversal ya. Itu two bar reversal pembalikan arah berarti, dan masih merah ya. Hari ini masih sedikit naik, berusaha sedikit naik. Tadi siang opening market drop dan saat ini sedang berusaha naik waktu market Amerika buka. Tapi ya ini sambil market jalan kita lihat aja apakah dia bisa membuat perubahan 1-2 hari ini. Kalau enggak, mungkin kalau kita lihat dari weekly candle-nya ya. Nah, walaupun weekly candle-nya ini sebenarnya terbentuk pin bar ya, tapi pin bar-nya saya kira agak kurang ideal bentuknya ya.
dan karena supportnya sudah dites untuk yang kedua kalinya, mungkin saya kira Pinkar ini belum tentu berhasil membalikkan arah untuk menjadi uptrend secara weekly ya. Jadi kalau kita lihat aja nanti, salah satu tandanya adalah kalau dia secara daily bisa nembus MA20 atau garis resisten 13.000 ya, round number yang saya gambar ini. Kalau misalnya enggak, maka dia kemungkinan besar akan terus melorot sampai 11.500. Mungkin tidak langsung, tapi perlahan tapi pasti. Ya, saat ini juga sedang saya dalam posisi sell dan sedang running profit sekitar 30 pip lebih ya. Saya trade pendek dan saat ini kalau Anda lihat ini barusan menyentuh resisten di area sini dan kemudian terpantul turun. Nah, saya ngambil posisi sellnya di sini. Ya, jadi kita lihat aja apakah malam ini masih lanjut ngedrop atau dia bisa terangkat lebih baik lagi. Kita masuk ke China. China A50 ya. China A50 ya. Tadi ini saya pernah minggu lalu share juga bahwa apabila harga di video sebelumnya kayaknya ya. Jadi harga akan ngetes area resisten 14.800 karena di sini ada resisten weekly dan daily yang cukup kuat dan ini sudah di break waktu itu. So kemungkinan akan lanjut naik dan betul akhirnya indeks China sempat naik. Namun seperti yang saya pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa resistennya cukup kuat. Jadi benar cukup kuat dan akhirnya membanting harga kembali turun sampai hari ini ya. Persis banget dengan tanda panah yang saya gambar. Dan hari ini turun banget ya sampai detik ini ya, masih turun dan saat ini sedang berada di area support. Kita lihat aja apakah support ini mampu membalikan arah sehingga dia bisa menembus resisten yang ada di atasnya ini. So kemungkinan untuk China besok pagi sangat mungkin sedikit ada reversal ya, sedikit ada reversal balik. Setelah reversal kemudian dia akan ditantang oleh resisten yang ada di sini, yaitu di sekitar harga 14.613 dekat dengan moving average 20 dan ini merupakan area pertarungan nantinya. Kalau misalnya dia sampai sini ya pasti akan ada pertarungan. Kalau misalnya nggak kuat ya dia akan jebol lagi turun ke bawah. Kalau misalnya kuat maka dia akan pelan-pelan naik. Jadi kalau misalnya harga besok mandul dan ke atas, ini merupakan area penentuan yang cukup menarik ya. Tapi kalau misalnya nggak sampai mandul dan ini sudah ambrol, maka kemungkinan besar dia akan menuju ke moving average 50 ya, support di sekitar 13.800 sekitar sini ya. Untuk weekly-nya kalau kita lihat China juga masih loh tuh gede banget ya, bearish banget, padahal ini baru minggu yang baru dan hari kedua ya. Jadi minggu lalu dia terkena resisten cetok di sini ya, naik dia nggak mampu nembus lagi dan keluar candle merah dan sekarang candle merahnya udah lebih besar dari candle merah minggu lalu padahal baru 2 hari. So bisa jadi minggu ini melorot tajam lebih dari 13.894 ya, bisa-bisa sampai 13.600, kemungkinan besar bisa sampai ke situ. Saya gambar aja ya. Kalau secara weekly mungkin sekali dia akan menuju area sekitar sini secara weekly ya, weekly 13.600. Oke, kita akan segera ke Hang Seng yang merupakan salah satu indeks favorit saya. Mirip dengan China, hampir selalu indeks Hang Seng itu pergerakannya mirip-mirip sama saudaranya yaitu Shanghai, China. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari atau seminggu 2 minggu yang sebelumnya, dia menguji resisten dan nggak kuat menembus resisten daily, bahkan belum sampai moving average 20 udah melorot lagi dan sampai awal minggu ini yang baru ini dia sudah double bear dengan 2 candle raksasa merah ini. So sangat-sangat mungkin besok
market besok Hang Seng masih akan cenderung turun ya, walaupun mungkin sedikit ada tertahan, tapi kecenderungan masih kecenderungan untuk drop. Kalau misalnya dia mau pullback, mungkin pullbacknya akan terjadi di area 21.200 ya, karena di sini kalau kita lihat adalah resisten yang sudah ditembus, support yang sudah ditembus dan sekarang menjadi resisten ya. Jadi dia mungkin akan naik lagi sebentar kemudian baru turun lagi ya. Kecil kemungkinan untuk dia bisa menjadi uptrend. Alasan saya ngomong gitu yang kedua adalah karena ini kalau kita lihat trend line-nya sudah jebol ya. Ini ada uptrend line yang merupakan uptrend line untuk naik, tapi sudah ambrol lagi ya, 2 garis biru ini yang pertama ambrol. Ini saya hapus saja. Kalau kita gambar, kita sambung titik-titik untuk menggambar trend line yang ada di sini ya. Ini sudah jebol ya. Jebolnya itu di mana? Yaitu jebolnya di sini ya, ini jebol. So kecil kemungkinan bagi Hang Seng untuk bisa menjadi uptrend lagi. Dia harus balik ke area zona di atasnya bintik-bintik biru ini. So saya kira dalam minggu ini kemungkinan besar akan lanjut turun, bisa sampai ke 20.300, bisa sampai ke sini ya. Atau bahkan saya nulis di Facebook dia bisa sampai ke 20.000 sekalian ya, round number, sangat-sangat mungkin sampai ke situ. So ini sangat menarik, kita lihat aja kemana perjalanan indeks ini minggu depan. Oke, kita akan masuk ke IHSG ya. Dalam beberapa minggu ini saya juga tidak membuat video untuk IHSG karena memang indeksnya lagi nggak bagus. Jadi bukannya saya malas ya, tapi apa gunanya saya mengajak atau memberikan pandangan untuk saham Indonesia yang memang indeksnya lagi nggak bagus. Lebih baik kita stay away dulu ya, sampai terjadi pembalikan yang cukup lumayan kondusif, barulah kita sama-sama cari lagi cuan di saham Indonesia. Jadi saat ini IHSG sedang tertahan di area support 6.600 ya, sudah jauh di bawah level psikologis 7.000 ya, karena ini terbentuk inverted cup and handle ya. Kalau ini saya sudah pernah share di grup bahwa ini hati-hati. Waktu itu saya nggak sempat bikin video, jadi saya share aja di grup. Bentuknya kok mirip kopi kebalik ya, cangkir kebalik ke inverted cup and handle. Takutnya ini biasanya bisa terjadi penurunan yang berlarut-larut ya. Semoga aja itu tidak terjadi, moga-moga segera terjadi reverse. Tapi hati-hati karena alasan kedua adalah moving average 200-nya udah dijebol. Kemarin saya gambar coret di sini, ternyata moving average-nya pas sekali bergeraknya juga menuju ke sini. Dan ini sudah breakdown dari moving average 200, dan kalau kita lihat ini sama sekali tidak kuat menembus moving average 200. Per 1-2 hari ini dia coba break ya, mau coba naik lagi, masih nggak kuat, terbentuk candle doji, dan hari ini IHSG juga masih doji dan belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah yang cukup signifikan. Jadi masih meragukan sekali ya, walaupun saat ini memang sedang ditopang oleh support daily, tapi masih belum mampu ngangkat ya. Kita lihat aja besok atau beberapa hari ke depan atau minggu ini apakah mampu mantul setidaknya ke moving average 20 yang ada di sini ya, mampu nggak ke sini. Kalau misalnya enggak ya dia mungkin akan lebih melorot lagi sooner or later ya, kalau misalnya situasi indeks market globalnya tidak membaik ya. Kalau kita lihat sentimen juga masih kurang baik. Ini mirip juga sempat terbentuk pin bar di weekly-nya, tapi menurut saya bentuk pin bar-nya agak kurang ideal, dan kemungkinan ini bukan bentuk pin bar yang akan sukses memantulkan harga. Namun ya semua bisa saja berubah, apalagi kalau tiba-tiba ada sudden news yang baik dan mampu mengangkat sentimen, tentunya akan terjadi perubahan arah ya. So sementara stay away dulu kalau menurut saya, hati-hati karena masih cenderung tekanan turunnya cukup kuat. Kalau saya memilih nunggu atau mungkin akan trade 1 atau 2 saham aja yang benar-benar secara price action oke, dan saya tidak mau hold terlalu lama juga. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk
pandangan saya tentang indeks global dan IHSG seminggu ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat berguna dan menjadi referensi bagi Anda para trader. Terima kasih sudah nonton. Saya ucapkan selamat malam dan happy trading.